Orang yang sia-sia. Sudah nampak jelas di zaman sekarang banyak manusia yang ingin dipercaya atau dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang yang merasa dirinya telah menyentuh sehati apa-apa yang telah diucapkan dengan mengatakan apa yang ada di benak hatinya seolah benar semua yang lain itu syirik, musyrik, kafir. Dia tidak ada dalilnya yang lebih parahnya lagi bagi yang tidak mengikuti kemauannya itu kafir, dan mereka itu tidak menghayati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Maidah 5 ayat 48 artinya. Bla bla, sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu jadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pengujiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semua. Lalu diberitahukannya apa yang telah kamu perselisihkan itu. Mungkin kalian itu tidak mengerti kehendak Allah. Yakinkah dengan surat ini Al-Baqarah 2 ayat 2 artinya? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau mengerti mengapa kalian ingin menjadi agama Islam, aliran itu sungguh nampak jelas sekali ingin berdiri di tanah yang berduri. Ini akibat tidak mengerti yang dikatakan zolim dan bodoh sebagian surat Al-Ahzab 33 ayat 72. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Muhammad 47 ayat 24. Artinya, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Sadarkah mereka semua para agama aliran apa benar menurut ayat di atas ini bahwa kalian sudah tidak punya hati nurani setitik berkas cahaya kesadaran kejujuran diri? Ayat Muhammad itu adalah sindiran kepada umat yang akan datang karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewanti-wanti untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui firman-Nya surat Yasin 60 artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Tetapi kebanyakan justru malah sebaliknya, malah berteman. Dan tahukah kalian bahwa kalian telah dipalingkan bukan saja sifatmu saja, melainkan akhlak dan agamamu itu tidak lagi berkiblat pada ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diteruskan oleh para ulama sini dan Muhammadiyah. Kalian telah jauh menyimpang. Di mana agama kalian adalah agama bayaran yang didanai oleh dari umat Yahudi yang imannya berada di perut yang takut akan kelaparan semata. Inilah yang dikatakan manusia atau orang-orang yang sia-sia di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mempertimbangkan untuk masuk surga, tertolak, nauzubillahi min dzalik. Di mana mereka mengakui Islam tetapi tidak paham dengan tujuan perkataan atau firman Allah sebagaimana dianggap di bawah ini yang menyatakan artinya, dan sungguh Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat An-Naml 27 ayat 77. Disinilah kebenaran firman Allah bahwa mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Quran Surat Al-Imran 3 ayat 22. Jadi manusia yang sia-sia itu manusia yang diberi akal dan pikirannya tetapi tidak dimanfaatkan untuk menganalisa tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan perkataan yang terbaik dan tidak diragukan dan perlu didengar. Surat Al-Baqarah 2 ayat 2 artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada kekeraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi orang yang sia-sia itu ternyata tidak paham atau tidak tahu arti dari keraguan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diana Al-Quran telah diterjemahkan ke bahasa yang dimengerti di setiap negara, tetapi masih saja ada yang mengikuti agama bayaran dari pendiri agama yang menyesat. Namun yaitu pilihan mereka untuk bahan bakarnya para manusia yang diberi ilmu melalui guru dan para ulama kiai agar tidak terbinasa di neraka seperti yang diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya. Ini malah menjalankan tugas sebagai amanah perintah baik agama maupun tugas negara, malah yang dikerjakan oleh guru yang gaib yang tidak jelas alias dajjal yang ajarannya memalingkan atau menolak akidah sebenar-benarnya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyenangi atau mengakui agama Islam aliran yang modalnya sok benar sendiri, yang lainnya kafir semua. Begitu juga ketika diamanahkan untuk pembangunan negaranya malah dikorupsi oleh para koruptor. Inilah manusia yang sia-sia. Dan juga sebagaimana surat Az-Zumar 39 ayat 23, Juz 23, tetapi mereka telah menyia-nyiakan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin ayat di bawah inilah yang selalu hadir dalam diri saya. Hadir Abdul Hadis bin Abdul Latif yang tidak mengenal waktu kehadirannya. Semoga hal seperti ini para pencari Tuhan berhasil. Quran Surat Al-Imran 3, ayat 191. Amin. Wassalam.